Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin kamu baru kerja dan dapat gaji 3 juta. Bulan depan naik lagi 500.000 dan berikutnya naik lagi 500.000. Atau kamu nabung 1 juta, terus uangnya berkembang 2 kali lipat tiap tahun. Kamu tahu nggak, dua skenario tadi sebenarnya bisa dihitung secara matematis. Dan itulah yang namanya deret hitung dan deret ukur. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahman dari Perbankan Syariah kelas D. Di video ini kita bakal bongkar konsep deret, bukan cuma rumusnya, tapi kenapa ini penting banget buat kamu yang mau terjun ke bidang keuangan ini. Let's go. Pertama-tama ada pengertian deret. Deret itu simpelnya adalah barisan angka yang tersusun dengan pola tertentu. Tiap angkanya disebut suku. Contoh paling gampang 1, 3, 5, 7, 9. Tiap suku bertambah 2. Nah, dari polanya, deret dibagi jadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung itu deret yang tiap sukunya bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama, disebut pembeda. Contoh nyatanya, bayangin kamu jualan es teh. Hari pertama laku 5 gelas, hari kedua 20, hari ketiga 35. Nambahnya selalu 15. Itu deret hitung. Atau gaji kamu yang naik 500.000 tiap bulan, itu juga deret hitung sih. Terus lagi ada ngitung suku keberapapun, ada rumusnya, yakni SN A plus N-1 kali B. A itu suku pertama, B itu pembeda, dan N itu urutan suku yang dicari. Contohnya dari deret 7, 12, 17, 22. Kalau kamu ingin mencari suku ke 10, tinggal masukin 7 plus 10 min 1 kali 5 sama dengan 52. Gampang. Oke. Selanjutnya, kalau kamu ingin tahu totalnya dari suku 1 sampai ke N, pakai rumus JN N per 2 kali A plus SN. Misalnya, total suku 1 sampai suku ke 10 tadi hasilnya 295. Ini berguna banget kalau kamu mau ngitung total pendapatan atau total produksi selama beberapa periode. Terus lagi ada deret ukur beda. Perubahannya bukan ditambah, tapi dikali dengan angka yang sama, disebut pengganda. Perumpamaannya, bayangin kamu investasi di reksadana syariah. Kamu taruh 5 juta setahun, kemudian jadi 10 juta. Setahun berikutnya 20 juta, terus 2 kali lipat. Itu deret ukur. Atau virus yang nyebar hari pertama 5 orang, terus kali 2 tiap hari. Serem, tapi itulah deret ukur. Rumus suku ke N deret ukur, yakni SN sama dengan A kali P pangkat N min 1. Nah, itu suku pertama. B itu pengganda. Contoh dari deret 5, 10, 20, 40. Suku ke 10 nya adalah 5 kali 2 pangkat 9, yakni 2560. Buat ngitung totalnya, kita pakai rumus JN sama dengan A P pangkat N min 1 dibagi P min 1.
Hasilnya bisa sangat besar, makanya deret ukur sering dipakai buat gambarin pertumbuhan eksponensial kayak bunga berbunga dan pertumbuhan bisnis. Oke, kita sekarang ke penerapan nyata. Ada pabrik genteng namanya Sokajaya. Bulan pertama produksi 3.000 buah, tiap bulan nambah 500. Nah, itu dari hitung. Bulan kelima produksinya yakni 3.000 tambah 5 min 1 kali 500, yakni 5.000 buah. Total produksi sampai bulan kelima yakni 5/2 kali 3.000 tambah 5.000, yakni 20.000 buah. Bayangkan gimana matematika bisa bantu planning bisnis. Oke, kita masuk ke paling relate buat kita, yakni bunga majemuk. Bayangin kamu minjem di bank 5 juta, bunga 2% per tahun kali 3 tahun. Rumusnya Sn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Hasilnya kamu harus bayar balik 5.306.40 rupiah. Selisih 306.000 itu efek bunga berbunga. Kecil kayaknya, tapi makin besar pinjaman dan makin lama durasinya makin gede efeknya. Makanya di perbankan syariah ini kita kenal sistem yang namanya lebih adil, yakni bagi hasil. Terakhir, deret ukur juga dipakai buat ngitung pertumbuhan penduduk. Contohnya nih, di Jogja pada tahun 1991 penduduknya 1 juta, tumbuh 4% per tahun. Tahun 2006 udah jadi hampir 1,8 juta jiwa. Ini penting banget buat perencanaan ekonomi. Berapa bank yang dibutuhin, berapa produk keuangan yang harus tersedia, dan sebagainya. Oke, jadi itulah di deret hitung dan deret ukur. Dari rumus ini kita belajar dasarnya sampai penerapannya di dunia nyata, bisnis bank, bunga bank, sampai pertumbuhan penduduk. Ternyata matematika bukan cuma angka. Ini adalah bahasa untuk membaca pola dunia. Saya Alfian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.